Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, dengan senang hati saya menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Setiap hari kita akan terus belajar firman Tuhan satu pasal, satu hari. Saya selalu mengingatkan Anda baca dulu pasal per pasal setiap hari, dan ketika Anda setelah membaca satu pasal, baru kemudian Anda bisa mengikuti video yang saya buat, yang saya upload tiap hari juga buat Anda semuanya. Dengan cara demikian kita bisa selesaikan pembacaan Alkitab secara tuntas, satu Alkitab penuh, dan tidak hanya sekedar membaca layaknya kita membaca koran atau novel, yang penting selesai membaca, tapi kita benar-benar merenungkan, kita benar-benar menggali, dan kita mencoba menangkap message apa yang kita temukan dari pasal per pasal di Alkitab kita. Kembali Ibu Bapak Saudara semuanya, kita akan lanjutkan di pasal yang ke-6 dari kitab 1 Raja-Raja, dan kita akan melihat tentang bagaimana Salomo mendirikan bait suci. Kemarin saya membahas tentang kemegahan kebesaran bait suci itu. Bagaimana tidak, jumlah pekerjanya saja yang terlibat dalam pembangunan itu mencapai 183.300 orang. Jumlah yang sangat besar untuk membangun sebuah bangunan. Berapa lama? Alkitab mencatat 7 tahun lamanya. Di dalam ayat yang ke-38 di pasal ini dijelaskan 7 tahun lamanya Salomo menyelesaikan pembangunan bait suci itu. Dan kalau Anda bertanya seberapa megah dan seberapa mewah atau seberapa banyak uang yang dikucurkan Salomo untuk pembangunan bait suci itu, pembangunan ini memakan biaya yang sangat-sangat banyak. Dan dari sini Anda juga bisa membayangkan betapa Salomo pada waktu itu sangat diberkati oleh Tuhan. Beberapa sumber informasi yang kita bisa temukan di Alkitab menunjukkan bahwa dalam pembangunan ini dibutuhkan paling tidak 100.000 talenta emas dan 1 juta talenta perak. 100.000 talenta emas itu berapa banyak? Kalau Anda buka kamus Alkitab, 1 talenta itu setara dengan 34 kilo. Berarti 34 kali 100.000, dan kita ketemu angka 3,4 juta kilogram emas. 3,4 juta kita kalikan harga sekarang, misalnya saya catat harga per hari ini 862.000, maka kita ketemu angka 2.930 triliun. Belum lagi perak 1 juta talenta, Alkitab catat demikian. Berapa kalau kita hitung dengan nilai rupiah? Kali saja 34, karena ukurannya kita konversi ke kilo dulu, kemudian kali saja 11.000 harga perak per hari ini, maka kita ketemu angka 374 triliun. Jadi pembangunan itu memakan 3.000-an triliun, saudara-saudara. Tentu ini angka yang fantastis, angka yang besar, karena semua yang ada di bait suci itu diselaputi dari emas. Semua barang-barang terbaik semuanya diselaput oleh emas. Jadi di mana-mana emas, di mana-mana perak. Sedemikian mewahnya bangunan itu. Tetapi yang menarik perhatian saya adalah apa kata Tuhan tentang bait suci Salomo itu. Yang menarik adalah Tuhan tidak menyinggung kemewahan bait suci itu. Yang menarik adalah Tuhan tidak bangga melihat kemewahan itu. Sekalipun memang tidak ada yang salah, sekalipun memang untuk Tuhan kita harus kerjakan yang terbaik, tidak ada yang salah dengan Salomo. Saya merasa juga bahwa Tuhan tentu respect dengan apa yang dikerjakan oleh Salomo, mengorbankan sedemikian banyak untuk pembangunan bait suci. Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan semuanya itu. Tetapi kalau Anda baca ayat yang ke-11, ini komentar Tuhan atau ini pesan Tuhan kepada Salomo tentang pembangunan bait suci itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel.
Perhatikan bahwa Tuhan senang dengan pembangunan bait suci yang sedemikian bagus, mewah, megah. Tuhan senang. Tetapi itu bukan hal yang penting, atau itu bukan hal yang terpenting. Apa hal yang terpenting? Justru kita lihat ketika Tuhan berkomentar tentang bait suci ini, malah Tuhan berkata seperti ini, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku. Jadi yang dipersoalkan Tuhan rupanya bukan seberapa megah, seberapa mewahnya bait suci itu, tetapi jika engkau hidup menurut segala ketetapanku, jika engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, jika engkau melakukan segala peraturanku, jika engkau setia kepada firmanku. Saudara-saudara, Tuhan rupanya lebih tertarik kepada bait suci kita, kepada apa yang ada di dalam ini, dibandingkan dengan bait suci secara bangunan. Bait suci secara bangunan bisa saja kemegahannya hilang, itu fana, dan kenyataannya bukankah terbukti. Mau sebagus semewah apapun Salomo membangun bait suci, toh akhirnya bait suci itu diruntuhkan, dihancurkan, dirampok, dijarah habis-habisan. Makanya Tuhan concern justru dengan apa yang ada di dalam hati kita. Sebagaimana Tuhan concern kepada Salomo, yang terpenting adalah apakah engkau mengikuti segala ketetapanku, apakah engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, apakah engkau tetap setia kepadaku. Saudara-saudara, hal yang sama juga penting untuk saya tekankan pada kesempatan hari ini. Kalau kita bicara soal gereja, bangunan yang megah, bangunan yang mewah, tidak ada yang salah dengan semuanya itu. Kalau kita bisa lakukan yang lebih baik, bahkan yang terbaik, kenapa tidak kita melakukannya? Jadi saya bukan anti dengan bangunan yang besar, bangunan yang megah. Tidak. Kalau kami, gereja kami misalnya, diberkati Tuhan, dipercaya Tuhan untuk membangun sesuatu yang bagus, sesuatu yang besar, saya rasa kami juga akan melakukannya. Tidak ada yang salah dengan semuanya itu. Tetapi yang lebih penting daripada sekedar bangunan adalah bait suci kita secara rohani, yaitu hidup kita. Karena Tuhan justru concern kepada apakah engkau tetap setia kepadaku, apakah engkau tetap hidup menurut segala ketetapan-ketetapanku. Artinya apa yang di dalam ini jauh lebih penting daripada apa yang terlihat di luar. Komentar Tuhan tentang bait suci Salomo ini mungkin menjadi teguran keras bagi orang-orang yang hanya fokus kepada apa yang kelihatan dari luar, tetapi tidak pernah memperbaiki apa yang lebih penting, yaitu yang di dalam ini. Mari sama-sama bangun bait kita, bait Roh Kudus dalam hidup kita. Dandani dengan cantik, lakukan, rawat dengan baik, bukan hanya sekedar bangunan secara fisik semata. Tuhan memberkati.